hanya bisa merasakan dan melihat sesuatu. Nah, saat kita lewat di halaman depan itu sudah bisa dirasakan suasananya, dan sampai kita jalan ke tangga, dan di situ sampai ada suara seperti ada langkah selain langkah kita. Hai Mitra MTB, selamat datang di Lingksir Wengi. Di episode kali ini agak sedikit berbeda nih. Kalau biasanya yang menceritakan adalah Mitra MTB yang sudah mengirim ke email, tapi sekarang saya sudah kedatangan narasumber spesial, yaitu ahli supranatural dan spiritual. Selamat datang Gus Ong. Ya. Apa kabar? Baik. Oke, Mitra MTB, kalau biasanya kita ngomongin soal kisah nyata horor ya, berhubung narasumbernya ini adalah ahli spiritual dan supranatural yang berhubungan dengan ruqyah juga. Jadi Naili mau nanya nih soal pengalamannya Gus Ong yang sudah menangani berbagai kasus dengan ruqyah ya Gus ya. Oke, sebelumnya Naili mau nanya dulu soal ruqyah sendiri Gus. Iya. Jadi apakah ruqyah itu memang sebuah metode untuk menyadarkan seseorang ketika kemasukan makhluk lain, atau seperti apa Gus? Jin gitu ya. Iya. Ruqyah ini metode penyembuhan. Jadi salah satu bagaimana menyembuhkan seseorang sebenarnya dari masalah keluhan medis maupun non medis. Orang sakit di ruqyah. Cuman kan memang kebanyakan ruqyah ini juga sangat efektif untuk orang-orang yang kesurupan, mungkin ya, kemasukan jin ataupun yang lain-lain. Iya. Berarti jinnya itu kok bisa masuk? Itu apakah ada faktor-faktor lain Gus? Apakah orangnya memang lagi lemah atau ada keadaan-keadaan khusus yang orang tuh bisa lebih mudah dimasuki jin gitu? Orang bisa kemasukan gitu ya, orang bisa kesurupan. Orang bisa kesurupan ini tergantung kondisi pikirannya. Makanya kita ini kan juga nggak boleh ngelamun, kemudian sedih yang berlebihan. Kata orang-orang dulu itu ojo ngelamun, bahasa Jawa itu kan gitu. Ojo ngelamun, jangan sendirian merenung, nanti kesurupan, nanti kesambet. Jadi pikiran seseorang itu yang mungkin terjadi masalah, ada problem tentang internal psikologinya, sehingga lebih memudahkan kondisinya terkontaminasi atau terpengaruh oleh faktor makhluk-makhluk lain. Berarti memang kata orang-orang kalau ojo ngelamun itu valid berarti ya Gus ya? Iya, benar. Nggak harus jin aja sih sebenarnya. Iya. Berarti nggak harus jin? Nggak harus jin. Apa yang lain? Pikirannya sendiri justru itu lebih membahayakan. Jadi ketika orang ngelamun, pikirannya sendiri itulah yang bisa memancing mungkin ya Gus ya? Kalau pengalamannya Gus sendiri nih ya, mungkin yang paling berkesan saat menjalani praktek ruqyah, itu ada nggak Gus? Boleh diceritakan? Sebenarnya banyak ya, cuman mungkin salah satunya yang di akhir-akhir yang nggak terlalu lama sih ini, waktu saat proses netralisir salah satu tempat di salah satu kampus besar di Jawa Timur. Itu waktu itu kami menetralisir, awalnya itu kami dihubungi, ditelepon oleh salah satu direktur di kampus tersebut. Kemudian waktu saya perjalanan, waktu itu keluar kota, ditelepon, ternyata ada salah satu staf yang sedang kesurupan. Saat itu saya tangani secara daring ya, atau online. Via video call waktu itu. Jadi saya tangani lewat video call, alhamdulillah selesai. Kemudian besoknya lagi dihubungi lagi, ternyata ada lagi yang lain. Tidak satu orang, ternyata ada beberapa orang yang memang terjadi kesurupan sampai bisa dibilang kesurupan massal, ya kan? Nah itu akhirnya pihak
instansi tersebut, lembaga atau kampus tersebut menghubungi saya untuk datang ke sana. Kemudian pertama saya memberikan edukasi dan lain-lain, arahan, sampai berlanjut untuk proses netralisir tempat atau lokasi tersebut. Nah, saat itu saya ditemani oleh beberapa teman saya juga, ada sekitar 3 atau 4 orang itu. Jadi prosesnya itu mulai dari daerah bawah, karena memang tempatnya itu masih natural sih, masih angker, agak memang kelihatan suasananya itu masih di belakang kampusnya itu memang benar-benar angker. Nah, dimulai dari bawah itu, kemudian kita jalan. Pertama kan kita cek ya, cek lokasi. Yang sebelumnya kita juga ditemani oleh salah satu staf di situ yang kebetulan katanya sih indigo, atau berdasarkan pengakuannya bisa merasakan dan melihat sesuatu. Nah, saat kita lewat di halaman depan itu sudah bisa dirasakan suasananya, dan sampai kita jalan ke tangga, dan di situ sampai ada suara seperti ada langkah selain langkah kita. Kemudian sampai ke atas, kan memang ada banyak ya, ada beberapa lantai di situ. Kemudian sampai di paling atas itu, saat sudah kita merasakan di daerah tersebut, itu memang energinya benar-benar sangat luar biasa ya. Nah, kita naik itu, baru kita mau masuk itu sudah suasananya itu seperti kayak orang lagi ada penggerbekan itu mungkin ya. Jadi ada penggerbekan itu banyak, kayak ada kabur gitu, orang-orang kabur, dan suaranya itu jelas dan didengarkan oleh semua yang ikut waktu itu. Padahal nggak ada siapapun. Wujudnya. Oh, berarti nggak kelihatan apa-apa? Nggak ada, tapi banyak bayangan atau sosok-sosok yang itu lari. Berarti jumlahnya banyak ya, Gus ya? Banyak. Itu. Terus setelah itu ada penggerbekan. Proses untuk menetralisir itu apa yang terjadi, Gus? Ya, saya netralisir ya dengan doa. Kita berdoa, dan doa-doa yang memang diajarkan untuk menetralkan sebuah tempat. Ya, kita netralkan, kemudian kita selaraskan lah energinya di situ. Nah, kalau kita rasa sudah aman, sudah benar-benar sudah positif, ya udah kita selesaikan. Dan alhamdulillah setelah kita lakukan netralisir itu sudah tidak terjadi lagi adanya kesurupan. Oke. Terus sulit tidaknya untuk menetralisir itu ada nggak sih faktornya, Gus? Apakah dari Gus sendiri, atau mungkin makhluknya yang energinya berlebihan, atau seperti apa, Gus? Ada beberapa kondisi sih yang memang tidak bisa kita prediksi ya, seperti itu. Contoh, pernah kita juga netralisir di salah satu tempat, kemudian salah satu orang di situ saat kita netralisir itu tiba-tiba dia kerasukan masuk, yang ngakunya si jin yang ada di situ yang sudah lama dia tidak mau dinetralkan, bahasanya dia tidak mau diusir di situ. Dia masuk ke salah satu orang di situ, kemudian dia marah-marah. Itu salah satunya sih seperti itu. Berarti dari faktor jinnya bisa ya? Bisa jadi juga kalau memang ada di satu tempat itu yang memicu masalah adalah dari internal orang-orang yang penghuni di situ. Memicu masalah itu contohnya seperti apa, Gus? Memicu masalah itu biasanya ada konflik internal. Nah, konflik internal ini kan memang kita harus benar-benar mencari problemnya, baru kita clearkan masalahnya. Itu caranya bisa dengan berkomunikasi? Iya, tentu dengan adanya pendekatan-pendekatan. Oke. Terus gini, Gus, misalnya nih ya, kita ada di suatu tempat, kita semua orang awam, terus tiba-tiba ada yang kesurupan. Nah, kita sebagai orang awam tuh panik ya, biasanya panik ya. Perlu kita lakukan gitu. Tiba-tiba sering sih biasanya anak-anak kampus camping, kemudian di tengah hutan itu kok tiba-tiba kesurupan. Ya, pertama
jangan panik. Oke. Meskipun kondisi sudah panik, tapi sebisa mungkin harus tetap tenang. Chill gitu ya. Tetap tenang ya. Kita harus minimal kita menenangkan diri kita. Oke. Nah, kalau kita sudah tenang, baru kita tenangkan sekeliling itu. Karena apa yang terjadi saat orang itu kesurupan, kalau sekelilingnya itu memicu dia tidak tenang, panik, justru makin membuat orang yang kesurupan itu makin menjadi-jadi. Oke. Kita harus tenang dan tenangkan orang itu. Sebenarnya mudah sih, sangat mudah. Berarti yang kesurupan itu ditenangkan? Ditenangkan aja, tinggal kita panggil namanya, kita tenangkan, gitu aja. Jangan panik. Dengan begitu yang masukin itu bisa keluar, Gus? Ada intinya potensi kan harus itu sadar ya. Jadi itu berkaitan dengan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Jadi kita tidak membahas jinnya itu masuk atau tidak, ya kita harus sadarkan, karena kalau kita biarkan bisa terjadi hal-hal yang mungkin lebih membahayakan nanti kepada dirinya sendiri atau kepada orang-orang yang ada di situ. Oke, berarti dari sisi ilmiahnya itu sebenarnya kita ada ya pencegahannya? Ada, preventif itu ada. Jadi pencegahan untuk agar kita tidak kesurupan misalkan. Ya tentu dengan cara bagaimana self proteksi atau kita memproteksi diri kita, karena orang kesurupan itu yang terjadi adalah kondisi psikologinya. Dia ada di kondisi theta. Apa tuh, Gus? Jadi kondisi pikiran manusia ini kan ada beta, alfa, theta dan delta. Jadi di kondisi theta ini sering terjadi namanya abreaksi. Abreaksi ini secara psikologi yaitu adanya gerakan atau adanya luapan emosional atau adanya gerakan fisik kita, seperti dia nangis, seperti dia teriak, seperti dia sampai melakukan hal-hal yang ekstrim, itu juga bagian dari abreaksi. Dan kalau orang sebut itu kesurupan. Jadi bahkan kemasukan jin pun, misalkan ada jin makhluk selain manusia itu masuk ke diri seseorang itu dalam istilah psikologinya abreaksi. Berarti memang secara ilmiah itu sumbernya dari pikiran dan self-protect kita masing-masing sebenarnya ya, Gus ya. Dan jangan lupa untuk senantiasa mohon perlindungan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke. Mungkin pesan moralnya nih, Gus. Kalau misalnya kita kan nggak tahu ya, Gus ya, tempat itu apakah netral atau tidak. Benar. Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kadang takut ya untuk ke tempat itu kok, nanti takut jangan-jangan saya kesurupan ke tempat itu, atau jangan-jangan saya nanti kenapa-napa. Bagi siapapun ya tentu ini sangat penting menjadi bekal bagi kita semua. Yang terpenting adalah kita harus senantiasa positive thinking. Dan positive thinking yang paling utama yaitu kita harus berprasangka baik kepada Tuhan. Jadi kita berprasangka baik kepada Tuhan dan Tuhan selalu menjaga diri kita. Tentu dengan cara ikhtiar, yaitu berdoa. Jadi kalau dia sudah berdoa, selain itu dia memproteksi pikirannya atau self protect itu tadi, dia meyakini bahwa tidak akan terjadi apapun dan saya baik-baik saja, selesai. Berarti memang kita tuh nggak boleh berpikiran macam-macam. Nggak boleh, ya, karena semua itu terjadi dari pikiran. Kalau kita berpikir negatif, ya arahnya menjadi negatif. Berarti memang harus berpikir positif. Dan selalu yakin kalau Tuhan tuh ngejaga kita. Mitra MTB, itu tadi cerita dari Gus Ong dan juga upaya preventifnya ya, Gus ya, supaya kita tuh nggak gampang kesurupan, karena sebenarnya apa yang terjadi pada kita itu asalnya dari pikiran kita. Mau tahu cerita-cerita di Lengser Wengi selanjutnya? Nantikan di episode selanjutnya. Bye Mitra MTB.